Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelajaran nahwu dari kitab Mukhtasar Jiddan Babul Af'al, kali ini tentang amil jazam yang menjazamkan fi'il mudhari. Amil jazam jumlahnya ada 18. Dan yang 18 ini kemudian dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menjazamkan satu fi'il, tajzimu fi'lan wahidan, dan kelompok yang kedua tajzimu fi'lan ini menjazamkan dua fi'il. Yang menjazamkan satu fi'il adalah jumlahnya 6. Pertama lam, kedua lamma, kemudian alamma, lamul amri wa du'a, lafin nahi wa du'a. Yang menjazamkan dua fi'il ada 12. In, ma, man, mahma, izma, ayyun, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, kaifama. Langsung saja kita memasuki kelompok yang pertama, yaitu yang menjazamkan satu fi'il mudhari. Diawali dari lam, contoh lam yakul. Yakul itu fi'il mudhari dari akala, aslinya yakulu, tapi karena ada lam jadi lam yakul dijazamkan dengan tanda sukun. Kemudian lamma sama seperti lam, hanya saja di sini ada mazaidah pada lamma, jadi lamma yakul tugasnya sama, masuk kepada fi'il mudhari dan fi'il mudhari'nya dijazamkan. Alam sama dengan lam juga, hanya saja ada alifnya hamzah. Contoh alam nashrah, nashrahu fi'il mudhari dari syaraha yashrahu. Syaraha yashrahu fi'il mudhari'nya ketika mutakallim ma'al ghair nashrah, nashrahu karena ada alam nashrah. Kemudian ada alamma. Contohnya alamma uhsin ilaika. Uhsin itu fi'il mudhari dari ahsana dijazamkan oleh alamma jadi alamma uhsin. Aslinya uhsinu. Kemudian lamul amri wa du'a, lam nahi wa du'a. Lamul amri wa du'a ini sebenarnya satu, tapi dia mempunyai dua makna. Satu, lam yang bermakna amar. Contoh liyumfiq. Sama-sama lam yang berbaris kasroh dan sasarannya adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari'nya dijazamkan. Hanya saja kalau lamul amri itu bermakna perintah, kalau lamul du'a bermakna permohonan seperti liyaqdi alaina rabbuka. Pada kata liyumfik tanda jazamnya sukun. Pada kata liyaqdi fi'il mudhari yaqdi itu adalah fi'il mudhari dari qada. Yaqdi ada yanya, tapi karena ada amil jazam maka dia dibuang. Yanya itu huruf illat dibuang dengan sebagai tanda jazam untuk lamul du'a. Jadi lamul du'a dan lamul amri sama-sama lam yang berbaris kasroh dan sesudahnya fi'il mudhari dijazamkan. Hanya saja kalau lamul amri bermakna perintah, berarti kalau perintah dari atasan ke bawahan, sumbernya dari atasan, tujuannya ke bawahan pada yang di bawah. Sementara kalau dia doa dari bawahan kepada atasan, yunfiq dzu sa'atin, hendaklah berinfak, kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya keluasan rezeki. Kemudian liyaqdi alaina rabbuka, ini kata Fir'aun kepada Nabi Musa, sasarannya kepada Allah, Tuhan, ya. Hendaklah menghukum, memutuskan hukum terhadap kami Tuhanmu. Seolah-olah Fir'aun itu menyuruh, tapi karena dia adalah hamba, sasarannya adalah sasaran kalimatnya kepada Allah, dan Allah itu Tuhan, dia dari bawahan kepada atasan tidak disebut perintah tapi disebut doa. Lam fin nahyi wa du'a sama juga sebenarnya. Ada dua. Satu la yang melarang, nahi, la yang bermakna larangan, seperti contoh la takhaf, janganlah kamu takut. Tidak, la takhaf. Takhaf itu fi'il mudhari dari khafa yakhafu, yakhafu, takhafu dimasuki la nahi menjadi la takhaf, dijazamkan dengan sukun. Kemudian la fi du'a la tu'akhidna. La yang seolah-olah sekilas dia seperti larangan, tapi sasarannya adalah atasan, dari bawahan kepada atasan, maka tidak disebut melarang, hanya disebut meminta, memohon. Dalam hal ini la tu'akhidna agar tidak disiksa. La tu'akhidna, Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami janganlah kamu siksa kami. Kita tidak sedang memerintah Tuhan, tapi kita memohon kepada Tuhan untuk tidak menyiksa kita. Itulah perbedaan antara la fin nahi dengan la fid du'a. Sama-sama la, tapi maknanya beda. Kemudian antara lam dengan lamma dan alamma itu ada beberapa perbedaan.
Pertama lam itu disebut harfu nafin wa jazmin wa qalbin. Disebut harfu nafin, nafi artinya negatif karena dia bermakna negatif. Tidak, artinya kalau kita maknai lam yakul tidak makan. Kemudian jazam, dia menjazamkan tugas karena tugasnya menjazamkan fi'il mudhari yakul, dari yakulu menjadi yakul. Disebut huruf qalbun karena dia menukar. Qalbun itu artinya menukar karena lam itu menukar masa fi'il mudhari menjadi masa madhi. Yang aslinya fi'il mudhari itu bermakna bermasa sekarang atau masa akan datang, hal atau istiqbal, tapi setelah adanya lam menjadi masa madhi. Tunjukkan dari kalimat tersebut kembali kepada masa madhi, masa yang lalu. Lam yakul, dia tidak makan. Tidak makan pada masa yang lalu atau belum makan. Belum makan itu terjadinya pada masa yang sudah berlalu, tadi, kemarin, dan lain sebagainya. Lamma juga sama dengan lam, disebut harfu nafin wa jazmin wa qalbin juga. Hanya saja lam ini ada ma zaedahnya. Lamma, ma yang ada pada lamma adalah zaedah, tambahan. Dalam nahu, dalam kaidah bahasa Arab, kalau ada tambahan huruf berarti maknanya juga bertambah. Terus apa pertambahan makna yang diakibatkan oleh ma ini? Lam dengan lamma sama-sama menepikan fi'il mudhari dan dia bermasa kembali masanya kepada masa yang lalu. Hanya saja kalau lamma dia mencakup seluruh masa yang lalu. Semenjak dulu sampai sekarang perbuatan itu tidak terjadi begitu. Nafi tidak terjadi. Kalau lam perbuatan tersebut tidak terjadi pada masa yang lalu, tapi belum berarti, tidak berarti sampai sekarang tidak terjadi, ataupun mencakup seluruh masa yang lalu dari dulu sampai sekarang. Bisa jadi tidak terjadinya itu hanya tadi, atau hanya kemarin, atau hanya seminggu yang lalu. Sebelum-sebelumnya mungkin bisa jadi dia sudah terjadi, tapi kita sekarang sedang menceritakan yang tadi atau yang kemarin gitu. Tapi kalau lama, dia itu sasaran masanya dari zaman dulu sampai sekarang belum pernah terjadi. Nah, itu perbedaan antara lam dengan lama. Kalau alam sama saja dengan lam, hanya saja ada hamzah yang disebut dengan hamzah lil istifham at-taqriri. Hamzah kata tanya, tapi bukan untuk mencari jawaban, melainkan hanya sekedar takrir, menetapkan atau menegaskan. Seperti dalam alam nasyrah. Tidakkah atau belumkah kami melapangkan laka sadrak bagimu dadamu? Dalam ayat itu Allah tidak sedang bertanya mencari jawaban kepada Nabi Muhammad SAW, tapi hanya menegaskan kembali bahwa Allah telah melapangkan dadanya dengan gaya bahasa bertanya. Kalau alamma sama saja dengan lamma dan hamzahnya sama saja dengan yang ada pada alam, hamzah lil istifham at-taqriri. Alamma uhsin ilaika, belum pernah sama sekalikah saya berbuat baik kepada kamu. Sudah? Hamzahnya untuk istifham takriri menyatakan, mengingatkan atau menegaskan kembali bahwa saya itu sudah pernah berbuat sama sekali, sudah pernah berbuat kepada kamu, tapi seolah-olah kamu mengingkari, seolah-olah saya belum pernah melakukan kebaikan sama sekali dari dulu sampai sekarang. Nah, itu perbedaan-perbedaan yang ada pada lam, lamma, dan alamma. Kemudian kita memasuki amil jazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari sekaligus. Jumlahnya tadi ada 12, diawali dari in. Contoh in yakum zaidun yakum amrun. Kita jelaskan setelah selesai semua contoh-contohnya. Kemudian ma taf'al af'al, man yakum akum ma'ahu, mahma taf'al af'al, idma yakum zaidun yakum amrun, ayyun ayyan tadrib adrib, mata ta'kul akul, ada barisnya. Kemudian ayyana ma ta'dil a'dil, kemudian aina ma tanzil anzil, anna tastaqim tarbah, kemudian haitsuma, contohnya haitsuma tastaqim qadir lakallahu najaha, kemudian kaifama, contohnya kaifama tajlis ajlis. Kembali kepada in ini disebut harfu syartin jazim, huruf syarat yang menjazamkan.
hanya satu-satunya huruf yang menjazamkan dua fiil hanya in. Selebihnya adalah isim. Yang huruf hanya in saja. Dan dia bermakna syarat. Syarat. Ada makna syarat dalam kalimat tersebut setelah dimasuki in. Contoh, in yakum zaidun yakum amrun. Jika berdiri si Zaid, akan berdiri si Umar. Berdirinya si Umar syaratnya apa? Syaratnya adalah berdirinya si Zaid. Jadi karena ada makna syarat di sini, maka disebutlah ini syartiyah, huruf syarat. Kemudian dia menjazamkan karena dia sekaligus menjazamkan dua fi'il mudhari. In yakum, yakum ini fi'il mudhari dijazamkan oleh in. Yakumu karena ada in yakum. Bukan hanya yakumnya ini saja, yang kedua juga dijazamkan oleh in juga. In yakum zaidun yakum amrun. Dijazamkan dengan sukun, sama-sama dijazamkan dengan sukun. Hanya disebut jazim, tajzimu fi'lain, menjazamkan dua fi'il ya. Yang pertama, fi'il yang pertama ini disebut fi'il syarat. Kemudian fi'il yang kedua, yakum yang kedua ini disebut jawab syarat. Semua yang ada pada contoh-contoh amil jazam yang menjazamkan dua fi'il, fi'il yang pertama selalu disebut fi'il syarat, yang kedua adalah fi'il jawab syarat, menjawab syarat. Artinya syaratnya supaya si Umar berdiri adalah si Zaid berdiri. Jadi ini syaratnya. Nah, jawabnya kalau si Zaid berdiri, terus kenapa? In yakum Zaidun, jika si Zaid berdiri. Terus kenapa kalau dia berdiri? Yakum Amrun, akan berdiri si Umar. Itu untuk in. Kemudian yang kedua ma. Ma ini disebut harfu isim, bukan harfun ya. Isim syarat jazim. Isim, dia bukan huruf tapi isim. Dan dia bermakna syarat dan juga menjazamkan seperti in. Hanya saja yang menjadi pokok atau yang umul bab pada masalah ini adalah in. Artinya paling banyak penggunaannya adalah in. Tapi yang lain juga disebut juga amil jazam menjazamkan dua fi'il mudhari. Nah, ma seperti contoh ma taf'al af'al. Ma ini dipakai untuk sesuatu yang tidak berakal. Apa yang kamu kerjakan, saya kerjakan. Tentunya pekerjaan itu bukan sesuatu yang berakal. Jadi kita pakai ma. Beda dengan man. Man itu sama isim syarat jazim juga, hanya saja sasarannya adalah man yaqil, yang berakal. Man yakum akum ma'ahu. Siapa yang berdiri, saya berdiri bersamanya. Siapa itu kan tunjukkan kepada orang. Orang itu berakal, maka dipakai man. Man yakum. Man yakum akum ma'ahu. Jadi menjazamkan dua fi'il mudhari, yakum dengan akum. Yang pertama yakum itu namanya fi'il syarat, yang kedua akum jawab syarat. Begitu seterusnya. Ma sama dengan ma, dia isim syarat jazim, dipakai untuk yang tidak berakal seperti ma taf'al af'al. Kemudian idma ini sama dengan in, hanya saja kalau in huruf, kalau ini adalah isim. Fungsinya hanya lita'liqil jawab ala syarti, hanya sekedar mengkaitkan jawaban terhadap syarat. Artinya mengkaitkan pada contoh idma yakum zaidun yakum amrun, mengkaitkan yakum amrun kepada yakum zaidun. Arti jika berdiri si Zaid, maka berdiri Umar. Artinya berdirinya Umar itu dikaitkan dengan berdirinya si Zaid. Itu ta'liqul jawab ala syarti. Sama aja keterangannya seperti yang di atas. Kemudian ayyan ini disebut isim syarat jazim dan dia dipakai untuk berakal dan tidak berakal, tergantung objeknya. Kalau dipakai kepada pekerjaan berarti dia berakal, atau kepada orang berarti yang berakal gitu. Ayyan tadrib adrib. Yang mana kamu pukul, saya pukul, berarti ini sasarannya yang berakal. Mata itu untuk zaman, dia isim syarat jazim untuk zaman, untuk waktu. Mata takul akul, kapan kamu makan, saya makan. Kemudian ayyana itu untuk zaman juga, seperti mata. Ayyana mata adil, kapan kamu adil, saya adil. Kemudian aina untuk tempat. Aina matanzil anzil, di mana kamu turun, saya turun. Anna untuk tempat.
Anna seperti contoh anna tastaqim tarbah. Jadi anna ini adalah lil makan. Isim syarat jazim tunjukannya lil makan. Sama seperti aina. Menunjukkan tempat. Seperti aina. Aina itu juga menunjukkan tempat. Anna tastaqim tarbah. Dimanapun kamu istiqomah, maka kamu akan beruntung. Kan? Tastaqim adalah fi'il mudhari yang pertama yang dijazamkan oleh anna, namanya fi'il syarat. Kemudian tarbah fi'il mudhari yang kedua yang dijazamkan oleh anna, namanya fi'il jawab atau jawab syarat. Ya, sama-sama dijazamkan karena dia bertugas menjazamkan dua fi'il. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Istaqama yastaqimu. Nah, tastaqimu untuk fi'il mudhari mukhatabnya, tapi karena ada anna, tastaqim. Rabiha yarbahu, tarbahu, anta tarbahu. Jadi tarbah karena dijazamkan. Kemudian yang ke-11 haitsuma. Haitsuma ini tunjukannya untuk zaman dan makan. Untuk tempat dan untuk waktu juga bisa. Sama-sama isim syarat jazim. Artinya dia itu isim bukan huruf dan dia bermakna syarat dan menjazamkan fi'il mudhari. Dua fi'il mudhari sekaligus dijazamkan seperti contoh haitsuma tastaqim yuqaddir. Tastaqim fi'il syarat, yuqaddir jawabnya. Dua-duanya ini dijazamkan oleh haitsuma. Dan makna haitsuma di sini bisa bermakna zaman, bisa bermakna makan. Kalau kita maknai dengan zaman, misalnya zaman dimanapun kamu, kapanpun kamu istiqamah, yuqaddir lakallahu najah. Allah akan takdirkan bagimu kesuksesan. Kan? Jadi tastaqim dijazamkan, yuqaddir juga dijazamkan. Maknanya zaman. Kalau kita maknai makan, dimanapun kamu istiqamah, maka Allah akan takdirkan bagimu kesuksesan. Itu dia. Tastaqim fi'il syaratnya dan yuqaddir jawab syaratnya. Kemudian yang terakhir kaifama. Kaifama ini sebenarnya tidak disepakati oleh seluruh ulama nahwu. Hanya kita temui di Jurumiyah saja dan di Mukhtasar Jiddan. Kalau seperti di kitab Mutammimah al-Jurumiyah, dia enggak menyertakan kaifama sebagai amil jazam. Tapi meskipun begitu, kita akan tetap menganggapnya amil jazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari. Seperti pada contoh kaifama tajlis ajlis. Jadi kaifama itu sama juga isim syarat jazim, dia isim bermakna syarat, ada syarat di dalamnya bermakna syarat dan juga menjazamkan dua fi'il mudhari. Dan tunjukannya adalah kaifiyah, menunjukkan cara. Bagaimana kamu duduk, maka saya duduk. Artinya saya duduk sesuai cara kamu duduk. Mengikuti cara kamu duduk. Jadi tajlis disebut fi'il syarat, dijazamkan oleh kaifama tajlis. Bukan tajlisu lagi. Ajlis dijazamkan oleh kaifama sebagai jawab syarat ataupun fi'il jawab. Oke, saya rasa dengan berakhirnya amil jazam yang menjazamkan dua fi'il mudhari itu pada kaifama, maka pada kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.